Mereka berusaha menutupi KM 50. Allah balas. Percis CCTV mati. Semuanya. Konversi pers polisi. Isinya bohong semua. Terus jaksa mau percaya dengan konversi pers polisi tentang KM 50. Sedangkan konversi pers tentang kasus Brigadir J meninggal. Itu isinya bohong. Semua terungkap ketika Habib Bahar bin Smith menilai skenario rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat yang diotaki Irjen Verdi Sambo akhirnya buyar. Rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat terbongkar setelah tim khusus Timsus yang dibentuk Mabes Polri memeriksa 31 polisi, termasuk Irjen Verdi Sambo. Terbongkarnya rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua dianggap sebagai karma bagi Irjen Verdi Sambo yang sebelumnya menangani kasus penembakan 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Habib Bahar bin Smith menilai terungkapnya Verdi Sambo sebagai dalang pembunuhan Brigadir Joshua adalah balasan dari Tuhan. Kasus yang sekarang terungkap, yaitu kasus Verdi Sambo yang telah ditahan. Itu adalah makar dari Allah, ucap Habib Bahar bin Smith dalam video yang kini viral di media sosial, Rabu, 10/8. Dalam rekaman itu, Habib Bahar tampak duduk di kursi persidangan dengan mengenakan kopiah putih. Ia memberikan pembelaan di depan majelis hakim. Habib Bahar menuding polisi melakukan rekayasa kasus KM 50 dan menutupi fakta yang sebenarnya. Mereka berusaha menutupi KM 50, Allah balas, tegas Habib Bahar. Ia menilai kasus KM 50 dengan kasus Brigadir Joshua memiliki kesamaan. Mulai dari CCTV rusak hingga konferensi pers yang dilakukan polisi dengan menyatakan bahwa pelaku membela diri karena diserang duluan. Persis, CCTV mati semuanya. Dari konferensi pers polisi isinya bohong semua. Terus jaksa mau percaya dengan konferensi pers kasus KM 50. Sedangkan konferensi pers tentang kasus Brigadir J meninggal itu isinya bohong, ucap Habib Bahar. Rekayasa kasus Brigadir Joshua terungkap setelah Barada Eliezer mengakui bahwa dia diperintah oleh Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Joshua. Barada Eliezer juga menyatakan tidak ada tembak-menembak dalam kasus itu, seperti yang disampaikan polisi sebelumnya melalui konferensi pers. Semua terungkap ketika Baradae mengakui, jelas Habib Bahar. Habib Bahar yang kini ditahan karena dianggap menyebarkan berita hoaks tentang tragedi KM 50, menegaskan akan tetap menyuarakan fakta yang menurutnya benar tentang pembunuhan 6 laskar FPI. Makanya saya bilang kebohongan, kepalsuan, kemunafikan. Dan saya tetap pada prinsip saya akan selalu menyampaikan kebenaran, imbuhnya. Saya tidak bersalah karena apa yang saya sampaikan adalah benar adanya, 6 laskar dibantai, disiksa dengan biadab, tandas Habib Bahar. Verdi Sambo tangani kasus penembakan 6 laskar FPI di KM 50. Kasus penembakan laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek ditangan oleh Verdi Sambo. Kasus itu sempat menjadi sorotan publik karena memiliki banyak kejanggalan. Polisi yang mengejar 6 laskar FPI disebut melakukan penembakan karena diserang duluan. Para pelaku penembakan disebut membela diri dari serangan 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab. Kejanggalan serupa muncul dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Awalnya, polisi menyebut Brigadir Joshua tewas setelah tembak-menembak dengan Barada Eliezer. Brigadir Joshua disebut menembak duluan karena kepergok melecehkan dan menodong istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Verdi Sambo, kata polisi, tidak ada di lokasi kejadian saat peristiwa tembak-menembak. Ia disebut pergi tes PCR. Rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua terungkap. Tim khusus Timsus yang dibentuk Polri melakukan pemeriksaan hingga akhirnya terungkap rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang ternyata diotaki Verdi Sambo.
Ferdi Sambo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Penetapan tersangka Ferdi Sambo disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa, 9/8 malam. Listio menegaskan tidak ada tembak-menembak dalam peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua. Kami temukan persesuaian dalam pemeriksaan dilakukan terhadap saksi di TKP, termasuk saksi lain terkait. Juga saudara R, RR, KM, AE dan P dan FC, ujar Listio. Jenderal Bintang 4 itu mengatakan tidak pernah terjadi baku tembak antara Barada Eliezer dengan Brigadir Joshua sebagaimana yang dilaporkan di awal. Tidak ditemukan. Saya ulangi, tidak ada fakta tembak-menembak, tegas Listio. Tim Sus menemukan bahwa peristiwa terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap J. Penembakan dilakukan oleh R atas perintah FS, tandas Listio. Pernyataan Listio sesuai dengan pengakuan Barada Eliezer bahwa dia diperintah oleh Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Joshua. Barada Eliezer juga mengatakan bahwa dia hanya melumpuhkan Brigadir Joshua dan tidak sampai meninggal dunia. Namun ada penembak lain yang menyebabkan Brigadir Joshua Huta Barat tewas. Kini, publik menantikan kejujuran polisi tentang motif pembunuhan Brigadir Joshua. Apakah benar Joshua ditembak karena melecehkan dan menodong Putri Chandrawati seperti disampaikan polisi sebelumnya atau ada motif lain? Terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri, ucap Listio. Listio belum bersedia membeberkan secara detail motif penembakan Brigadir Joshua Huta Barat. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, terang Listio. Listio menegaskan tim Sus masih bekerja untuk mengungkap motif penembakan Brigadir Joshua karena hal itu menjadi pemicu pembunuhan. Listio berjanji akan membuka semua fakta di balik rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Info radarsukabumi.com. Jangan lupa, like, comment, and subscribe, serta bagikan video ini, agar bermanfaat buat semua.